Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The Truth, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita.
Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan baik bagi setiap kita, amin. Salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Yes, haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Shakara barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala barata kala bo. Shekela la 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 barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala bashe. Bapa, kami bersyukur Tuhan telah mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kami kehausan kerinduan bisa datang ke rumah Tuhan, bisa menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Bila setiap kami yang hadir Tuhan, kami buka hati kami mau sebebas-bebasnya menyembah Tuhan. Kami mau mati Tuhan hadirat melawatan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Bila yang sakit Tuhan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang beban berat Tuhan kami percaya Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Tuhan akan memberikan Tuhan pemulihan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan akan menghibur kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pada saat kami berharap kepada Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kesetiaan. Tuhan masih memberikan Tuhan kami iman yang teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melengkapi Tuhan setiap kami Tuhan dengan iman yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Bila dalam kehidupan kami bisa mengalami penuaian jiwa Tuhan. Kami bisa memenangkan jiwa-jiwa. Pada saat Engkau datang kali kedua Tuhan, kami bisa mempersembahkan Tuhan apa yang kami punya kepada Engkau ya Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan bisa menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini sepanjang minggu yang akan datang, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kerjakan selama di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya keberhasilan, keberuntungan akan menjadi milik setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan kirimkan penolong-penolong Tuhan bagi setiap kami. Tuhan akan kirimkan Tuhan orang-orang yang berkualitas Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan dimanapun kami berada, kami bisa bersinar Tuhan. Kami bisa Tuhan memancarkan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, beracaralah Tuhan di dalam ibadah raya kami ya Bapa. Kami mau penuh Tuhan dengan sukacita yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Kami mau melompat memuliakan Engkau Tuhan
Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Dari utara ke selatan,
Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa akan tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Mari sama-sama perkatakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Mari lebih lagi. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Mari kita satukan hati. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Syakara barata kala basyikila barata kala. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami wadah, sehingga kami bisa menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Abah. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Abah. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shiki bashe, oh Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
Makasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap doa dan seruan kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami bangga Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup di tengah-tengah kami Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Jangan melihat kanan dan ke kiri. Inilah waktu yang Tuhan berikan saat ini. Kita sungguh-sungguh datang di hadapannya. Katakan Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bisa melewati Tuhan hari-hari kami Tuhan sampai saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Yes Lord Jesus. Shiki bashakala la 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 baratakala la 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 baratakala baratakala bashesh. Shakala la 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 baratakala la 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 baratakala 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 bashikila baratakala baratakala bashesh. Bila pada saat kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, ada sesuatu Tuhan yang kami bawa Tuhan di tempat ini. Itu adalah hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan saat ini Tuhan. Curahkan Tuhan kasih mula-mula-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Mungkin kami yang jenuh Tuhan. Tuhan memberikan Tuhan semangat yang baru. Kami yang menjauh daripada Engkau Tuhan. Tarik kami Tuhan sehingga kami semakin dekat kepada Engkau. Kami semakin Tuhan mengerti Tuhan isi hati-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, gaya hidup kami adalah doa, pujian, penyembahan menjadi bagian Tuhan setiap kami Tuhan. Tuhan tidak mencari Tuhan yang hebat doa, tapi Tuhan rindu setiap waktu, setiap saat kita bercerita apa yang kita mau sama Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan Tuhan arahan-arahan yang baru di dalam kehidupan kita. Bagi yang putus pengharapan, percayalah Tuhan akan memberi pengharapan yang baru bagi setiap kita. Yes Lord Jesus.
nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Terima kasih buat undanganmu pada pagi ini kepada kami semua untuk hadir dalam rumahmu, menikmati bait sucimu, bahkan bersama keluarga ada di hari Sabatmu. Kami bersyukur Tuhan buat undangan yang berharga buat kami. Kami tahu bahwa undanganmu bukan sekedar undangan biasa, tapi undangan yang penuh dengan berkat sorga. Engkau adalah sumber segala sumber yang selalu ingin memberkati kami. Dan kami percaya pada pagi ini kami akan diberkati lebih lagi lewat firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman kebenaran-Mu akan mengubahkan kami, akan memperbaharui kami, akan mendewasakan kami, dan memberi pertumbuhan buat kami untuk semakin segambar dengan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, urapi hamba, urapi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga tidak ada satu orang pun yang pulang dengan tangan hampa, tapi semuanya pulang membawa berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Abah, kami siap duduk dalam hadirat untuk mendengar isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan doa yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Pemusik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita dapat sesuatu yang baru. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan izinkan untuk kita semua boleh dapat berkat. Berkat yang luar biasa menurut saya, karena tidak ada yang biasa di sorga. Yang ada di sorga pasti luar biasa. Amin. Dan kita hari ini akan diberkati dengan berkat sorga yang luar biasa. Yang mau katakan yes. Haleluya. Oke. Roh Kudus berbicara sama saya. Sebenarnya tadi ada khotbah yang saya siapkan sebelumnya, dan Tuhan ganti. Jadi saya tadi mau khotbah yang VOP sampaikan tentang Daniel, bahwa apa yang Daniel hadapi di tengah pembuangannya, gitu ya, tentang perubahan bahasa, perubahan budaya, perubahan makanan, pola makan. Ya. Tapi Daniel tidak berubah tentang cintanya kepada Tuhan. Apa yang mau dikatakan dalam kisah Daniel tadi tentang komitmen kepada Tuhan, itu yang sebenarnya khotbah pagi ini. Ya, saya sudah siapkan. Tapi ternyata Tuhan bilang lain. Tuhan katakan bahwa kamu nggak boleh khotbah itu hari ini. Hari ini kamu khotbah tentang kuasa kemenangan, the power of victory. Jadi kuasa kemenangan. Jadi diganti. Dan saya baru sadar ketika diganti ternyata VOP sudah membicarakan khotbah yang sudah disiapkan. Jadi memang Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, Tuhan kita hidup. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa kemenangan. Oke. Di dalam kehidupan kita punya beberapa faktor yang akan kita hadapi untuk mencapai masa depan. Masa depan itu tidak mudah untuk digapai. Masa depan itu tidak mudah untuk didapat. Tapi kita harus berjuang untuk masa depan. Kita tidak boleh terjebak dengan masa lalu. Masa lalu adalah bagian yang sudah terlewatkan. Dan tidak bisa kita putar kembali. Kita tidak bisa rewind about the past, masa lalu. Tapi kita harus jalan untuk masa depan. Jadi ini penting. Ini sangat penting. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau kasih kita satu secret, satu rahasia. Heaven secret. Rahasia sorga. Bagaimana kita menghadapi masa depan yang penuh dengan kemenangan. Ya, makanya dikasih kuasa kemenangan. Ada 4 faktor. Faktor pertama adalah tembok Yeriko. Ketika kita mau masuk ke dalam satu perjanjian Tuhan, satu tanah perjanjian, tempat yang Tuhan materaikan, yang penuh dengan susu dan madu,
ternyata ada satu penghalang dalam perjalanan bangsa Israel, yaitu tembok Yeriko. Kita buka Yosua 2. Yosua 2. Yosua 6. Yosua 6 ayat 2 terbalik. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Kita akan baca bergantian. Saya baca yang genap, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian baca yang ganjil. Dimulai dari saya dulu. Yang sudah siap katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat tentang hari-lamanya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat ke-5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berarti nada sangkakala itu ada artinya loh. Gak sembarang orang tiup. Ada beberapa di tempat ibadah, mereka meniup sangkakala tanpa mengerti artinya. Ada tiupan panjang, ada tiupan terputus-putus. Ada sekolahnya sangkakala. Jadi tidak sembarangan. Tapi firman Tuhan hari ini tidak membicarakannya. Tapi firman Tuhan berbicara bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko. Bahkan bukan hanya temboknya yang diruntuhkan, tapi seluruh pahlawan dan isi kotanya diserahkan. Ini sesuatu janji yang luar biasa. Tapi key pointnya ada di ayat 5. Perhatikan di sini. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Sekarang saya mau tanya, coba renungkan, pikirkan. Tembok Yeriko itu runtuh karena apa? Pakai palu, pakai pahat, diketuk, atau taruh bom C7, C7 gitu ya, taruh bom ledakan gitu ya, atau gimana? Sorak-sorai dan suara sangkakala. Sangkakala itu apa? Bentuknya keluar batu-batu atau peluru tajam atau apa? Suara. Sorak-sorai itu apa? Suara. Perhatikan di sini, ada key point. Terkadang kita dalam kehidupan, kita menghadapi tembok Yeriko. Ketika kita mau dipromosikan ke satu departemen, ternyata departemennya sudah ditembok. Kenapa ditembok? Sudah penuh. Tidak perlu butuh orang lagi. Pada saat kita melamar pekerjaan, ternyata kita ditembok. Kenapa? Semua perusahaan sudah tidak memerlukan karyawan lagi. Ada tembok. Ketika kita mau coba untuk melakukan hal-hal besar, tiba-tiba dibatasi oleh tembok Yeriko. Kenapa? Kepintarannya nggak nyampe. Diblok sama wall, sama Yeriko wall gitu, diblok. Ada batas-batas yang tidak mencapai hikmat-hikmat ilahi. Hikmat-hikmat kecerdasan yang orang berdosa tidak bisa. Ketika kita berbicara sesuatu, orang berdosa akan menangkap negatif. Karena pikirannya negatif, dibelenggu oleh musuh. Apapun yang diperkatakan, sekalipun kita melakukan kebaikan, apapun penjelasan yang kita nyatakan, pasti dianggap negatif. Kenapa? Dibatasi tembok Yeriko.
Mengenal pribadi Allah yang benar, nggak konek-konek. Itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan, itu manusia, itu bukan Tuhan. Kenapa nggak konek? Blok by wall, dibatasi oleh tembok-tembok Yeriko. Jadi pembatasan tembok Yeriko ini, faktor yang satu ini adalah faktor negatif yang harus kita hancurkan. Kalau kita mau mendapatkan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Yang mau katakan amin? Caranya gimana? Suara tadi. Suara. Bumi dan isinya itu diciptakan Allah melalui firman. Suara. Roh Allah yang hidup ada dalam hati kita karena tubuh kita adalah bait suci Allah. Ketika kita perkatakan dengan sorak-sorai kemenangan, maka tembok Yeriko akan hancur. Jangan perkatakan hal yang negatif. Kalau mau menghancurkan tembok Yeriko, bersorak-sorai untuk Tuhan. Lakukan pujian-pujian untuk Tuhan. Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang gagah perkasa, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka tembok Yeriko akan hancur. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana faktor negatif yang kedua? Faktor negatif yang kedua yang Tuhan izinkan kita pelajari hari ini adalah musuh yang besar, yaitu kisah Goliat. Buka 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Saya cerita dulu. Itu di ayat 8 dan 9 ya, tapi sebelumnya saya cerita dulu. 1 Samuel 17 ayat 8 dan 9, tapi saya mau cerita dulu. Jadi ceritanya begini. Ceritanya begini. Ya. Daud ini masih kecil. Ceritanya pada saat itu, saya cerita dulu. Jadi nanti saya nggak baca semua firman, ayatnya nanti terlalu panjang. Jadi Daud tuh tugasnya pada saat itu, pada waktu itu, dia bawa bekal. Dia bawa bekal, kasih ke abang-abangnya. Abangnya karena sudah dewasa, dipilih sama Raja Saul untuk perang. Perang sama siapa? Filistin. Pilih. Jadi si kecil ini disuruh bapaknya. Panggilnya gini, "Nak, sini," ceritanya lah. "Nak, sini. Nih kamu bawain makanan buat abang-abang kamu. Mereka lagi perang. Mungkin di sana makanannya kurang karena nggak ada tukang cendol di tempat medan pertempuran. Nggak ada cincau di tempat pertempuran gitu ya, takut kena bom. Mungkin si Daud ini dikasih lah cincau, cendol, ya, es campur, es teler gitu ya. Dibawa taruh rantang. Si Daud bawa, ya kan? Bawa ke tempat saudara-saudara lagi perang. Nah, waktu dia lagi kasih, lagi ngobrol, tiba-tiba gitu ya, dia dengar perkataan si Goliat. Perkataan intimidasi. Dalam kehidupan kita juga sering begitu kan, ketemu sama orang-orang di tempat kerja, di tempat pelayanan, di tempat sekolah, kuliah, orang-orang yang mengintimidasi, tetangga kiri kanan depan belakang nyerang kita. Gitu ya. Ini Goliat nih, ngomongin yang negatif. Negative thinking, negative words, perkataan negatif. Gitu ya. Untuk apa? Intimidation, mengintimidasi, mendakwa, menjatuhkan, kalau bisa tetap selama-lamanya nggak usah bangun lagi. Gitu. Tahu nggak perkataannya apa? Coba baca nih ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku." Ini yang ngomong badannya gede. Saya nggak tahu zaman itu ada tato apa enggak. Ya. Tapi kemarin saya lihat tukang listrik tatonya disalib di sini di leher. Saya nggak tahu tuh dia tatonya apa. Apakah salib terbalik? Saya juga nggak tahu. Gitu ya. Tapi yang jelas badannya besar, jarinya 6 Bapak Ibu. Ya, ini 6, ini 6, 6, 24 jarinya. Ya, jadi memang besar, tinggi besar gitu ya. Kalau waktu saya ke Hebron, ya ke Hebron di Alkitab ada Hebron waktu di Israel, itu Hebron itu tempat raksasa-raksasa tinggal, generasinya Goliat. Jadi kalau masuk ke rumah di Hebron, itu pintunya 2 meter lebih. Pintunya besar-besar. Gitu kalau di Hebron.
Itu kan diambil sama Kaleb, akhirnya dikuasai oleh Kaleb. Jadi kalau waktu ke Israel di Hebron, itu pintunya memang tinggi-tinggi, memang besar-besar. Dan kita juga udah lihat fakta sejarah waktu penggalian beberapa fakta sejarah tentang tulang belulang, ada ditemukan beberapa yang memang Goliat, mungkin generasi Goliat ya, besar-besar. Jadi itu memang ada, bukan bluffing, bukan omong kosong, bukan. Itu ada, itu real, itu ada. Nah, terus lalu dia ayat 9 dikatakan dia terus lagi ngomong, kamu ngatur-ngatur barisan. Dia ngomong, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Yang ngomong badannya gede. Berarti gitu. Jadi kalau ngomong tuh bukan begini ngomongnya begini. Karena dia gede, yang ngomong kecil. Kita yang ngadepin nanti begini, gemeter. Gitu. Ngatur barisan terus, meeting terus, nggak pernah perang. Ditantangin sama si musuh. Meeting lulu, ngatur barisan lulu, kapan perangnya? Ayo perang sama saya. Yang ngomong musuhnya gede. Nah terkadang dalam kehidupan kita ketemu yang kayak gini. Ya, yang mimpin kuasanya besar. Powernya besar. Gimana gak besar? Anak bos. Yang mimpin besar kenapa? Kerja sudah 25 tahun sejak PT masih baru taruh penanaman batu pertama. Mau ngelawan susah. Goliat dia. Kita mau maju, nggak bisa. Kehalang, karir kita kehalang. Masa depan kita, janji Tuhan kita kehalang sama siapa? Goliat. Goliat ini yang menghalangi kita. Sampai kita nggak bisa maju. Tapi mau tahu nggak cara Daud mengalahkan Goliat? Oh Pak, pakai umban. Ada yang bilang pakai ketapel. Zaman dulu nggak ada ketapel. Zaman dulu pakai umban yang diputer. Bukan begini. Tapi begini, ya beda. Jadi ada satu lembaran gitu, taruh batu, putar, lempar, sap. Jadi bukan pakai karet, sap. Karet celana yang nggak pakai dulu zaman saya kecil bikin, tadi potong cabang. Bukan, pakai umban. Dia dulu pakai umban. Tapi sebelum dia melakukan sesuatu, sama seperti sebelum Yeriko runtuh, kan bangsa Israel suruh keliling. Suruh diam-diam. Orang yang suka bersungut-sungut disuruh keliling diam-diam, tahan nggak? Nggak tahan. Biasanya bersungut-sungut, biasanya ngoceh-ngoceh. Suruh diam sama Tuhan kelilingin tembok Yeriko. Nggak tahan loh. Tapi mereka taat nggak? Taat. Ketika mereka bersorak-sorai, runtuh. Nah, apa yang terjadi dengan Goliat? Perhatikan di sini. Ya. Daud bilang begini. Ini Daud berani juga. Ya. Ayat 26, lompat. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Keren Daud. Daud bukan bilang, aduh saya takut. Habis dia kerja 20 tahun. Aduh saya takut dia keponakan bos. Aduh saya takut deh. Karena saya direferensikan sama orang itu. Nanti jangan-jangan saya dipecat. Takut sama Goliat itu. No. Daud bilang apa? Kamu berani menghina bangsa pilihan Allah yang hidup. Berani kamu menghina. Kamu sendirian, kami bersama Allah loh. Berani kamu menghina. Berani kamu menyatakan bahwa kalau kalian bisa menang, saya jadi hamba. Kalau kalian kalah, kalian jadi hamba. Ditantang sama Daud. Kami ini punya Allah yang hidup loh. Kamu nantangin kami anak Allah yang hidup loh. Kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang membela kami. Berani-beraninya kan. Dan rupanya ngomongan si kecil Daud, si unyung-unyung ini kedengeran. Karena dia ngomong depan banyak orang, disampaikan ke raja. Lalu raja bilang begini. Ayat 32. Jadi ayat mana ya? Ayat
Loh. Ayat 31. Ayat 31. Iya betul. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Ya, dipanggil. Dek, sini dek. Bukan bang, bapak, dek, anak kecil. Dek, sini. Kata si raja, yang manggil raja. Anak kecil yang dipanggil. Lalu ayat 32, ya. Setelah dipanggil, ya, ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, katanya. Si Goliat itu, jangan tawar hati gara-gara dia. Kan gitu ya. Kadang kita menghadapi orang-orang yang punya power, kita tawar hati. Aduh, gak bakal menang deh, bagus diam aja deh. Kalau disuruh nyuri barang, ikut aja deh daripada dipecat. Kalau disuruh bohong, ikut aja deh daripada dipecat. Dia orang hebat loh. Kan gitu ya. Tapi kalau kita punya Allah yang benar, kita gak ikut-ikut. Gak peduli saya. Karena saya punya Allah yang hidup. Lalu dia bilang begini, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kaget gak? Kaget lah. Raja punya panglima-panglima yang gagah perkasa, yang sudah memenangkan beberapa kali medan pertempuran, tapi gak ada yang berani ngelawan Goliat. Maka Saul bilang begini, ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Daud drop gak? Enggak. Kita bisa drop gak kalau ngomong gitu? Kamu kan masih baru. Mau saya pecat kamu? Saya bilang sama bos kamu, saya pecat loh. Saya bilang sama bos, saya jelek-jelekin kamu, kamu dipecat bos loh. Mau saya laporin ke bos? Atau mau saya bicara yang negatif tentang kamu? Kan begitu. Diancam kan? Karena kita kan orang baru, kan masih muda. Masih belum lama kerja di situ. Gitu ya. Misalnya seperti itu kita ilustrasikan gitu ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul di ayat 34, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud melawan itu dengan perkataan kebenaran. Dan dia mengimani bahwa Allah yang hidup, Allah yang dia sembah akan membela dia. Apa yang terjadi selanjutnya kita sudah tahu. Dia bawa batu, dia pilih 5 batu, itu ada ceritanya ya, kenapa 5. Goliatnya kelihatannya 1, enggak, Goliatnya itu ada 5. Ya, nanti ada sejarahnya. Ya. Goliatnya ada 4. Jadi kalau dalam Alkitab, kisah Alkitab, itu Goliatnya ada 4. Siapa Goliat kelima? Goliat kelima adalah diri sendiri. Musuh terbesar dalam hidup adalah diri sendiri. Ketika kita tidak bisa menguasai Goliat yang ada dalam tubuh kita, kita akan jadi jahat, jadi evil. Jadi 5 batu itu dalam kisah Alkitab bukan sembarangan cerita. Bukan tidak ada pewahyuannya. 4 itu Goliat punya saudaranya. Nanti kalau baca terus, itu ketemu. Nanti ada Goliat yang lain. Tapi ada 1 batu tersisa. 1 batu tersisa itu adalah diri kita. Terkadang ketika kita sudah diberkati, kita sudah hebat, tiba-tiba ada spirit Goliat yang masuk. Itu yang bahaya. Jadi musuh terbesar kita sebenarnya Goliat yang ada dalam diri sendiri. Caranya gimana? Harus mempermuliakan Allah yang hidup. Lagi-lagi perkataan. Lagi-lagi suara. Jadi kalau kita mau melawan musuh kedua, yaitu Goliat dalam hidup kita, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Perkatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah kita besar, Allah kita hidup, Allah kita pasti bela kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkadang dalam kehidupan kita sudah punya plan A, plan B,
kita bisa hancurkan tembok Yeriko, lalu kita bisa kalahkan Goliat, tapi ada kondisi yang di luar kontrol kita. Apa itu? Alam. Kita sudah desain itu, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada banjir besar, bisnis stuck. Ya, kondisi yang tiba-tiba ada audit dari Jakarta atau dari mana, tiba-tiba semua ekonomi stuck, freeze. Ekonomi freeze. Kenapa? Terlalu banyak regulation, terlalu banyak regulasi dari pemerintah, akhirnya stuck. Atau ada big case, ada special case, ada kasus-kasus besar sehingga menyebabkan terjadi stuck. Ya, bisa juga alam. Saya percaya kayak kemarin kita pernah terjadi yang namanya COVID. Bisnis sebesar apapun, sehebat apapun, secanggih apapun, freeze. Itu adalah kondisi alam yang gak bisa kita pegang. Tuhan sudah bicara, yes. Kita buka Markus 4 ayat 38. Ini ceritanya, murid-murid Yesus ada di perahu bersama Yesus. Tuhan Yesusnya ngapain? Bukan main game, bukan main Android, ya, bukan online, tapi tidur. Tuhan Yesus tidur. Terlihat secara fisik tidur. Berarti Tuhan Yesus pernah merasakan letih gak? Dalam pelayanan kalau hamba Tuhan letih itu wajar. Tuhan Yesus aja tidur. Tapi bukan berarti dia berhenti pelayanan. Dia berhenti sejenak, bukan berhenti. Apa yang terjadi? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kita tahu cerita ini ada badai. Saya cuma gak kebayang waktu Tuhan Yesus tidur di tilam, itu kan ada badai. Kalau ada badai biasanya kan ada percikan air masuk. Karena terpaan ombak menerpa badan kapal. Ya, biasa kalau saya mancing juga begitu. Tiba-tiba ada badai, itu biasanya ini habis semua. Dan yang pastinya kalau kita jilat, asin sekali. Gitu. Ya, karena air laut Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau di sana Danau Galilea. Danau Galilea bukan air laut. Ini danau. Cuma besar. Ya. Jadi saya bingung kok Tuhan Yesus nggak kecipratan. Saya nggak tahu di sini ada yang pernah ngalamin nggak lagi tidur nyenyak dikerjain sama teman diciprat-ciprat air, bangun nggak? Hah? Ada yang bangun nggak? Apa nggak bangun? Wah, kalau nggak bangun bahaya. Nah begitupun Tuhan Yesus. Jadi saya percaya bahwa Tuhan izinkan kejadian ini untuk melihat respon dari murid-murid. Lalu ayat berikutnya, ayat 39. Ia pun bangun, ia huruf besar ya, Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Katakan teduh sekali. Saya mau katakan, kondisi alam, kondisi hati, kondisi lingkungan yang seperti badai. Ya. Tahu ada badai kan? Gelap, ada petir, angin kencang, bisa masuk angin tuh. Kerokan 3 kali gak cukup. Terus udah gitu air nyiprat-nyiprat, ketakutan di mana-mana. Badai ini bisa terjadi nih. Badai beneran dalam kenyataan alam atau badai dalam lingkungan. Lingkungan rumah gitu ya. Ada badainya, ada itu. Tapi Tuhan menghardik, katakan menghardik. Ini pakai apa? Pakai sapu lidi. Wah, berhenti. Kayak orang kan kalau dapat duit dagangan, dapat duitnya dipegang, laris. Nah, Tuhan ini ngapain nih? Waktu neduhin badai apakah pakai sapu lidi? Pakai sapu kan enggak. Tapi ngomong apa? Menghardik. Artinya pakai apa? Suara perkataan. Badai bisa terjadi, tapi ketika kita menghardik badai dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang besar, saya percaya badai itu akan diam dan tenang dan suasana akan jadi teduh. Amin. Jangan pernah takut sama faktor yang namanya badai. 3. Lagi-lagi kuasa kemenangan itu karena perkataan. Powerful nih, cerita powerful. Ya. Yang keempat, semua ini bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi terkadang iman kita, iman orang Kristen kayak jet coaster, turun, gitu. Percaya, enggak percaya.
Iman. Imannya gini-gini nih, imannya. Naik turun. Tuhan ajarkan kita. Faktor keempat nih. Ini kalau iman naik turun gak bakal jadi. Tapi jangan nekat. Iman sama nekat beda-beda tipis ya, Bapak Ibu ya. Dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Jangan. Kita harus miliki iman. Tapi kita jangan bertentangan dengan iman. Dan jangan mencobai iman. Kita buka ayatnya. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bagaimana cara mindahinnya? Tuhan bilang suruh apa? Berkata. Lagi-lagi suara perkataan. Kita punya kuasa Roh Kudus di dalam sini. Jangan ngomong yang negatif, jangan ngomong yang jelek, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu akan terjadi. Ngomong lawannya yang positif. Kalau kita terjebak dalam masalah negatif, kita ngomong kebalikannya. Sehingga pada saat kita perkatakan kebalikannya, apa yang terjadi? Kutuk jadi berkat, kekalahan jadi kemenangan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Setelah kita perkatakan, baru kita lakukan. Ya, perkatakan dulu tembok Yeriko runtuh. Perkatakan dulu Goliat kalah. Perkatakan dulu, maka ini yang terjadi. Berpindah. Segala sakit penyakit, segala halangan, segala hal yang tidak baik, kita perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pindah dia. Badai, diam, tenanglah. Dalam nama Tuhan Yesus, tenang dia, teduh. Mulai hari ini, Tuhan mau kita memperkatakan hal-hal yang positif. Hal-hal yang mengandung kuasa kemenangan. Jangan kalah sama si musuh. Musuh itu bohong-bohong doang. Musuh itu cuma nipu-nipu. Supaya kita drop, supaya kita down. Ya. Tapi Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang. Ya, jangan kalah sama iblis. Lawan iblis apa? Berkata-kata yang baik, speaking good words. Ya. Jangan negative words, but speaking positively. Berbicara tentang sesuatu yang membangun. Sehingga apa yang terjadi? Atmosfernya berubah. Tembok Yerikonya hancur. Goliatnya tepar. Badainya teduh. Ya. Imannya bertambah dan bertumbuh. Keren gak pesan Tuhan? Jadi jelas. Mulai hari ini kuasa kemenangan itu ada di sini. Bilang kiri kanan, kuasa kemenangan itu ada di sini. Ya, pulang dari tempat ini, semua jemaat dan pengerja GBI Pantai Permata diberkati, berkemenangan. Haleluya. Ya, jadi puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar sesuatu dan banyak hal-hal yang saya alami dengan perkataan. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif, saya tidak mau perkatakan. Saya simpan di hati, saya perkatakan yang positif, saya lawan. Apa yang terjadi? Tidak lama. Sorga terbuka, sorga merespon, dan banyak kemenangan yang saya dapat. Dan saya mau kita semua di sini keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik saya undang maju ke depan. Kita nyanyi lagu yang semangat ya, karena kita mau melawan musuh. Kita harus menang atas musuh. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita nyanyikan satu lagu, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapak buat firman kebenaran. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menuntun kami, menasihati kami, bahkan sudah memberkati kami. Kami percaya oleh karena kekuatan Roh Kudus, kami akan menghidupi firman-Mu dan kami keluar sebagai pemenang. Tembok Yeriko runtuh, Goliat kalah, badai teduh, dan bahkan iman kami bertumbuh dan bertambah. Terima kasih Bapak yang baik atas firman-Mu, berkati firman-Mu agar terus hidup subur di ruang tanah hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kita akan lanjut ke perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah diperuntukkan untuk orang percaya dan anak-anak yang berusia sudah 12 tahun. Yang belum mendapat hosti dan anggur boleh silakan dilayani sama Ken. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Karena ada tertulis, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dia rela mati di kayu salib yang tidak berdosa, menggantikan kita yang berdosa, supaya kita layak di hadapan Bapa di sorga. Karya Yesus ini, karya Yesus di kayu salib ini ingin diberikan kepada kita. Dan melalui perjamuan kudus ini, kita harus pastikan kita dilayakkan menerima perjamuan kudus ini, menerima berkat keselamatan ini buat kita. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena itu masing-masing koreksi diri. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan tentang kesalahan, kebebalan, dosa yang tersembunyi, kepahitan, kemarahan, kebencian, lepaskan pengampunan, minta ampun sama Tuhan. Bersihkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Masing-masing mohon ampun. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Jangan kau ingat dosa dan pelanggaran kami. Kami lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang tidak baik sama kami. Biarlah mereka kau ampuni Tuhan. Mereka kau bebaskan. Bahkan bebaskan kami dari rasa marah. Bebaskan kami dari rasa benci. Bersihkan ruang hati kami, sehingga kami boleh menerima berkat yang terbaik dari. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi tangan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita tinggi-tinggi tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat karya salib.
kasih buat karya keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berkat dari surga mengalir, yang sakit sembuh, yang letih lesu kuat, yang terikat terbebas, dan bahkan yang butuh jalan keluar mendapat jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga sekarang ini terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita yang sudah menerima berkat dari sorga, sama-sama kita katakan